Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, eh, Bapak. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil proyek kami. Next. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Ruhul Jadid dengan NIM 123230046 bersama kelompok saya ada Arsila Saduarti dengan NIM 123230120, Mufidah Sofia Akilah dengan NIM akhir 133 dan gitarisnya dengan NIM akhir 152. Next. Oke, jadi latar belakang atau problem yang kita angkat yaitu adalah emisi CO2 yang terus meningkat akibat kebutuhan energi, industri, dan transportasi. Nah, akhirnya ini memicu perubahan iklim global. Nah, untuk memahami penyumbangan emisi terbesar antar negara dan sektor, digunakan dataset CO2 emission across countries, region, and sectors. Di mana dataset ini membantu kita untuk melihat pola dan tren emisi sehingga dapat mendukung perumusan strategi pengurangan emisi yang lebih efektif. Next. Nah, untuk datasetnya sendiri ini kami ambil dari Kaggle yang dimana datasetnya ini berisi CO2 dari negara-negara di dunia yang dikelompokkan berdasarkan tahun, wilayah, dan sektornya seperti energi, industri, transportasi, lengkap juga dengan data pendukung seperti populasi dan energinya. Di sini untuk menganalisis tren dan perbandingan emisinya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada collab cube-nya yang dimana eh, kami menggunakan slice dan dice-nya juga. Di sini bisa dilihat bahwa kami menggunakan untuk multidimensinya dan menggunakan baris negara, kemudian juga sektor kolom. Dan juga terdapat uh, insight point-nya, yang dimana profil energi unik per negara atau energi uh, signaturnya. Jadi kita bisa lihat menemukan bahwa setiap negara tuh memiliki yang warna oranye ini atau sidik jari populasi yang berbeda-beda tergantung dengan sumber daya dan juga struktur ekonominya. Kemudian eh, konsentrasi masalah atau the 80-20 rule ini maksudnya adalah eh, fitur heat map yang memvisualisasikan prinsip Pareto, dari mana dari ratusan sel yang ada di tabel ini hanya 3 sampai 4 sel yang berwarna gelap, yang dimana di sini ada United States, China, dan juga Rusia yang mereka penggunaan emisinya itu yang cukup tinggi. Kemudian juga ada anomaly detection atau studi khusus buat negara India dan juga Brazil, yang dimana kalau bisa dilihat mereka itu eh, gedenya ada di land use change, yang dimana berbeda dengan negara-negara lain yang mereka ada di coal atau oil kayak gitu. Kenapa? Karena Brazil dan di Indonesia itu memiliki atau merupakan negara tropis yang utamanya adalah mereka lahannya yang luas atau hutannya gitu, beda dengan bukan hasil fosilnya atau eh, minyaknya seperti itu. Next. Selanjutnya itu ada descriptive analysis. Nah, dari insight grafik di samping ini, emisi ini terus naik dari tahun 1850 hingga tahun 2021. Nah, bisa dilihat kenaikan paling cepat itu terjadi setelah 1950. Nah, hal ini tuh bisa dikarenakan industri dan penggunaan energi fosil. Emisi ini mencapai level tertinggi pada tahun-tahun terakhir dan belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Oke, selanjutnya predictive analytic. Insight dari predictive analytic ini yaitu GDP bisa digunakan untuk memprediksi emisi negara, dan semakin tinggi GDP maka makin tinggi emisi yang diprediksi. Kemudian negara yang besar, bisa dilihat dengan bubble yang besar ini, diprediksi akan memberi kontribusi emisi terbesar, dan negara dengan GDP kecil diprediksi tetap punya emisi rendah. Dan bisa kita lihat polanya itu menyebar tetapi tetap mengikuti arah garis tren, sehingga menandakan bahwa GDP ini adalah indikator yang cukup kuat untuk memperkirakan tingkat emisi negara di masa depan. Selanjutnya ada diagnosis analitik. Insight point-nya itu penyebab utama meningkatnya total emisi global adalah porsi besar dari coal, oil, dan gas yang terus naik.
Kemudian land use change ini justru menurun sehingga bukan lagi penyebab kenaikan emisi seperti masa lalu. Kemudian yang ketiga itu sektor kecil seperti semen, flaring, dan other industry itu memberikan kontribusi kecil dan tidak mempengaruhi perubahan besar. Oke, yang selanjutnya itu ada prescriptive analytics. Prescriptive analytics ini memberikan rekomendasi apa yang harus dilakukan berdasarkan kondisi data saat ini. Jadi bisa dilihat dari scatter plotnya ini, untuk sumbu X itu GDP, itu menunjukkan seberapa besar perekonomian suatu negara. Lalu untuk sumbu Y ini adalah emisi, atau yang artinya semakin tinggi itu semakin besar emisi karbon negara tersebut. Lalu yang harus dilakukan dengan melihat plot ini adalah yang pertama, negara dengan emisi jauh di atas batas wajar atau 200 itu perlu melakukan pengurangan emisi agresif seperti transisi energi bersih dan efisiensi industri. Lalu yang kedua, negara dengan GDP tinggi namun emisi sangat besar harus mengoptimalkan kebijakan rendah karbon agar pertumbuhan ekonomi tidak meningkatkan emisi. Yang selanjutnya, negara yang masih di bawah batas wajar perlu mempertahankan strategi ramah lingkungan agar tidak ikut naik ke level yang tinggi. Dan semua negara dianjurkan untuk mengadopsi teknologi hijau, memperkuat penggunaan energi terbarukan, dan mengurangi ketergantungan pada fosil. Next. Oke, untuk selanjutnya saya akan menampilkan dashboard yang telah kami gunakan, yang telah kami buat. Oke, jadi di sini ada dashboard global CO2 emission menggunakan dataset Kaitou. Jadi di sini ada setidaknya ada 5 chart dan juga ada 6 scorecard dan juga ada 1 slider untuk tahunnya. Jadi bisa dilihat di sini pertama ada slider dari tahun 1850 hingga 2023. Ini digunakan untuk mengatur range tahunnya. Kita mau menampilkan range tahun dari berapa hingga berapa. Nanti datanya akan menyesuaikan dengan tahunnya. Seperti itu. Misalkan kita mulai dari 1970 hingga 2023. Nah, bisa dilihat di sini dari range tahun segitu, total global emission-nya ada segini, ada 1.691.848, kemudian ada total GDP-nya. Ini dari setiap negara hasilnya 3.000 triliun. Kemudian ada total population-nya, itu kira-kira yang terdampak, berapa banyak orang yang terdampak, kurang lebih ada 296 juta. Kemudian average annual emission-nya atau rata-rata emisi tahunannya ada 37,54. Kemudian ada total emisi batubaranya dari tahun 1970 hingga 2023 sekitar ada 545.000. Kemudian untuk oilnya sendiri atau minyak 494,9 ribu. Nah, bisa dilihat juga untuk olah tiupnya di sini China dia paling tinggi untuk coalnya atau batu baranya, disusul dengan United States dan lain-lain. Kemudian untuk land usage seperti yang saya bilang tadi di olah tiup, Brazil dan juga Indonesia dia yang tertinggi karena mereka fokus pada deforestasinya atau penebangannya, penebangan hutan. Kemudian di sebelahnya ada yang descriptive analytics-nya, yang tadi yang total emission-nya dari tahun ke tahunnya. Kemudian juga ada predictive analytics yang emisi dan juga GDP tiap negaranya. Di sini ada contohnya China, kemudian ada United States yang mereka merupakan outlier gitu karena mereka cukup tinggi emission-nya dan juga GDP-nya dibandingkan dengan rata-rata negara lainnya. Kemudian di sini ada diagnostic analytics-nya, yaitu untuk emisi tiap sektornya dari batu bara, minyak, land usage, gas, semen, flaring, dan sektor lainnya dari penggunaan 1970 hingga 2023. Ini ada penggunaannya dari tiap tahunnya itu berapa. Yang dimana di sini adalah total dari setiap negaranya. Jadi misalkan batu bara ini total seluruh negara dijadikan satu di dalam 1 tahun tuh totalnya berapa. Kemudian untuk prescriptive analytics-nya sendiri, di sini ada emission dan juga GDP-nya. Tapi di sini kita kasih batas wajar, yang dimana batas wajar itu kalau yang di atas batas wajar berarti mereka negara yang penggunaan emisinya boros gitu. Kemudian untuk yang di batas wajar biasanya itu
masih aman penggunaan emisinya dan negara-negara berkembang yang biasanya masih di batas wajar. Nah, ini bisa dilihat ada negara-negara yang di atas batas wajar dan di bawah. Seperti itu. Untuk batas wajarnya sendiri, kenapa 200 itu kami ambil dari hasil pengolahan data di total emisinya. Oke, untuk dashboardnya kurang lebih seperti itu dari kelompok 5. Oke, sekian presentasi project dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.